Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Pelayanan Orang Kristen. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus dan orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah 3 ayat 6. Tesis nomor 78. Pelayanan kekristenan dalam kehidupan kerohanian selaras dengan gerak badan dalam kehidupan jasmani. Dunia ini makin lama makin penuh dengan orang-orang yang tergolong obesitas atau kegemukan. Menurut statistik 2022, lebih dari 20% penduduk dari Amerika Serikat termasuk orang yang kegemukan. Statistik Indonesia tahun 2022 juga menunjukkan bahwa 10,9% wanita dan 6,3% pria di atas 18 tahun termasuk orang yang kegemukan atau obesitas. Nah, apakah yang menyebabkan orang itu kegemukan? Sudah pasti sebab kebanyakan makan dan kurang gerak badan. Kalau orang selalu makan dan tidak pernah bergerak badan, maka badan akan makin hari makin mekar. Sehingga akibatnya akan menderita beraneka ragam penyakit. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian. Mereka yang telah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus dan senantiasa menerima makanan rohani, namun tidak mau membagikan iman mereka kepada orang lain, akan makin lama makin kering imannya. Akhirnya menjadi sumber penyakit di dalam jemaat, sebab terlibat dalam gosip atau membicarakan orang lain, gantinya membicarakan tentang gospel, kasih Yesus yang begitu mulia. Cara yang terbaik untuk memelihara kebangunan rohani adalah dengan membagikan iman percaya kepada orang lain. Nyonya White menuliskan dalam bukunya Step to Christ halaman 80-81, kekuatan diperoleh melalui gerak badan. Kegiatan merupakan kondisi kehidupan yang sebenarnya. Mereka yang berusaha untuk memelihara kehidupan orang Kristen dengan hanya menerima berkat-berkat karunia Tuhan secara pasif dan tidak berbuat apa-apa untuk Kristus adalah sama seperti orang yang hanya hidup dengan makan tanpa bekerja. Seorang yang tidak mau bergerak badan akan mengakibatkan tubuhnya makin hari makin lemah. Demikian juga orang Kristen yang tidak mau menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan untuk bersaksi, bukan hanya gagal untuk bertumbuh di dalam Kristus, tetapi akhirnya akan kehilangan kuasa yang sebenarnya sudah ada padanya. Hanyalah bila kita belajar dari dan mau mengikuti Yesus dan memiliki hubungan pribadi yang erat dengannya, maka kita akan siap untuk melayani orang lain. Marilah melihat pengalaman dari Petrus dan Yohanes dalam ayat inti di atas. Jelaslah bahwa bersaksi akan terjadi secara otomatis sebab mereka sudah bersama Yesus. Semoga kita semua juga mempunyai pengalaman melayani secara spontanitas sebab mempunyai persekutuan yang erat dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.